Universitas Veteran Bangun Nusantara atau Univet Bantara merupakan perubahan bentuk atau pengembangan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Veteran Sukoharjo. IKIP Veteran Sukoharjo didirikan oleh para veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia pada 28 Maret 1968. Adapun para pendiri IKIP Veteran Sukoharjo tersebut ialah Sunario AS BA, FX Sriwidodo BA, Sutasno BA, Karsono AS BA, Sukri Atmo Taruno BA, Suroso BA, Sarwoko SA, Dr. Andes Mursidi, Sulbekti. Pada mulanya, IKIP Veteran Sukoharjo merupakan cabang IKIP Veteran Jawa Tengah di Semarang dengan status terdaftar SK Dirjen Dikti tanggal 29 September 1969 nomor 174A /DPT /1 /69. Dengan terbentuknya Yayasan Pembina Perguruan Veteran Sukoharjo, maka pada tanggal 9 November 1979 secara resmi IKIP Veteran Sukoharjo melepaskan diri dari IKIP Veteran Jawa Tengah Cabang Semarang. Pada tahun 1993, IKIP Veteran Sukoharjo secara resmi berubah menjadi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30/1993. Semenjak itulah, kampus ini memiliki visi terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri dan memiliki nilai-nilai kejuangan, serta misi menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, menjalankan penelitian dan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEX dan SOSBU, serta menjalin kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Univet Bantara Sukoharjo menghendaki para sarjana lulusannya mempunyai wawasan yang luas sehingga dapat menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan bangsa, negara, dan pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Rendy Adika. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 2023 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. NIM 2311 51 50 26. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 13 Kota Bekasi. Pada hari ini, hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika SMK. Bab peluang subbab peluang kejadian acak kelas 12. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu semuanya agar pembelajaran ke depannya yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik, sehat. Gimana perasaannya kalian hari ini? Senang Pak, senang. Alhamdulillah. Sudah siap belajar matematika? Siap. Oke, silahkan ketua kelas untuk disiapkan. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini,
Marilah kita sebagai umat beragama mengucap syukur atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah mengumpulkan kita di kelas ini dengan keadaan sehat. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Silahkan diakses HP-nya, coba dikeluarin itu, silahkan diakses Google Form-nya. Silahkan diakses Google Form-nya. Itu absennya cuma nama, kelas, sama keterangan hadir apa tidak. Sudah pada selesai? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kalian masih ingat nggak materi peluang? Masih. Apa sih yang kalian ingat? Waktu SMP saya belajar tentang peluang munculnya angka pada dadu, atau peluang munculnya gambar atau angka pada koin. Oke, berarti peluang munculnya angka pada dadu ya. Terus sama yang angka atau gambar pada Koin. koin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang peluang. Kata peluang biasanya diartikan sebagai kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Di masyarakat, biasanya peluang dihubungkan dengan kesempatan untuk berusaha dalam meraih sesuatu. Dalam peluang usaha, kita bisa menganalisa dari beberapa hal. Pertama dari modal. Kalau misalkan modal mencukupi, ya kita bisa lanjut. Yang kedua dari kondisi pasar. Nah, kondisi pasarnya seperti apa? Apakah masyarakatnya bakal suka dengan produk kita atau tidak? Terus yang ketiga dari segi hambatan. Ya kita lihat pesaing-pesaing kita apakah banyak atau tidak. Seperti itu. Contoh peluang kedua, peluang kemenangan sepak bola. Dalam sepak bola, kita bisa menganalisa faktor kemenangan. Yang pertama, dari segi pemain. Apakah pemainnya itu pada sehat semua, nggak ada yang cedera? Terus yang kedua, dari strategi pelatih. Nah, dari segi strategi pelatih, kita lihat kemampuan pelatih itu dari jam terbangnya. Bagaimana strateginya, apakah selalu menang atau tidak? Yang ketiga, dukungan penonton. Nah, di sini dukungan penonton sangat mempengaruhi karena dukungan penonton bisa menambah motivasi pemain tersebut untuk menang. Selanjutnya dalam matematika kita bakal ngebahas tentang peluang, yang mana peluang tersebut bakal kita bahas dari dua. Pertama, kaidah pencacahan. Yang kedua, percobaan, ruang sampel, frekuensi relatif, dan peluang suatu kejadian. Nah, dalam kaidah pencacahan yang bakal kita bahas, yang pertama nanti teknik membilang, notasi faktorial, permutasi, dan kombinasi. Nah, sedangkan dalam percobaan ruang sampel, frekuensi relatif, dan peluang suatu kejadian, yang nanti bakal kita bahas yaitu tentang percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Yang kedua, frekuensi relatif. Yang ketiga, peluang suatu kejadian. Yang keempat, frekuensi harapan suatu kejadian. Nah, itu yang bakal kita bahas dalam pembahasan peluang tersebut. Oke anak-anak, kali ini kita akan membahas tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, selama mengikuti kegiatan pembelajaran, kita pakai model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan menggunakan pendekatan saintifik berbasis TIPEC dengan mengerjakan LKPD secara kreatif dan kritis serta berdiskusi. Maka peserta didik diharapkan mampu yang pertama menganalisis peluang kejadian dari suatu percobaan acak dengan benar. Dan yang kedua, bisa mengatasi masalah yang berkaitan dengan
peluang kejadian dari suatu percobaan acak dengan benar. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Yang pertama adalah mengamati masalah. Yang kedua, setelah masalah udah kita tampilkan, yang kedua kalian silakan berkelompok. Silakan berkelompok. Nanti ini di apa ya? Di masing-masing kelompokin itu. Nanti mejanya di ituin ya. Terus yang ketiga, setelah udah memulai kelompoknya, silakan berdiskusi di dalam kelompoknya tersebut. Ya, nanti dikerjain LKPD-nya. LKPD-nya udah saya share di grup ya. Terus yang keempat, presentasi. Silakan nanti ada 3 lah minimal yang presentasi ke depan. Yang kelima, konfirmasi. Nanti saya akan ngoreksi itu kalian benar nggak presentasinya atau ada kekurangan atau kelebihan kalian. Oke, untuk penilaian kita akan melakukan 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Dari mulai kalian tadi sikapnya pada saat berdoa, terus nanti mengerjakan LKPD, kalian aktif apa enggak, terus yang terakhir ya dari kalian menyampaikan materi di depan. Itu termasuk penilaian sikap juga nanti pas presentasi. Terus yang kedua, penilaian pengetahuan, yaitu nilai yang akan kalian peroleh ketika post-test ya. Jadi yang terakhir itu ada post-test, nanti nilainya berapa, ketahuan di situ. Itu penilaian pengetahuan. Yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Ya, penilaian keterampilan. Apa aja yang itu? Yang keterampilan yaitu pas kalian presentasi. Ya. Jadi keterampilan presentasi, menyampaikan, tanya jawab. Nanti itu dinilai. Pas ini ya, ada kelompok yang presentasi gimana tanggapannya. Itu nanti akan kita nilai. Ya, jadi pas kalian ngerjain, bekerja kelompok, diskusi, terus nilai yang keterampilan, gimana kalian udah menyimak video di atas? Oke, udah ya. Apa tadi pertanyaannya? Kira-kira berapa jawabannya? Dapat dari mana itu? Oke, anak-anak sudah diakses lembar LKPD-nya? Silahkan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Ya, habis itu setelah itu dipresentasikan.
Gimana, Yunisa? Bisa kita Pak ngerjainnya. Bisa ada kesulitan tidak? Enggak, alhamdulillah enggak ada. Nggak ada ya? Ya. Oke, terima kasih. Gimana teman-temannya? Ngerti Pak. Ngerti ya? Insya Allah ya. Oke. Nanti silakan dipresentasikan ya. Oke? Oke. Arya gimana? Paham nggak LKPD-nya? Awalnya nggak paham Pak, tapi ini udah mulai ngerti Pak. Oke. Itu kan ada videonya tuh, silakan diakses. Kalau emang belum paham, di videonya itu udah ada materinya, insya Allah bisa dipahami ya. Gimana yang lain? Iya paham Pak tadi. Safira. Sama Pak Arya. Oke. Nggak paham tapi lama jadi paham karena nonton video dari Bapak. Sip. Mana ini? Sama Pak. Awalnya nggak paham, nanti karena dibantu Arya jadi paham. Alhamdulillah. Yang ini? Iya Pak paham. Insya Allah paham ya. Iya. Iya tadi Bisa ya. dibantu kita. Sip. Pegangin. Paham nggak ini soalnya? Paham Pak. LKPD. Paham ya? Iya. Taruh sini teh. Gimana caranya Bapak? Ini aja aja. Nih. Sini Pak. Sini. Nah. Gimana, paham nggak? Paham. Paham ya? Ya paham. Ada kesulitan tidak? Kalau kesulitan sih kita kan saling kerjasama gitu ya. Ada yang nyari ini, ada yang nyari itu. Oh, Ini gitu, udah jadi mau selesai sih Pak. sip deh. Yang lain gimana? Paham ya, insya Allah ya. Oke, yang ini Paham Pak. paham, yang ini Paham Pak. oke. Kelompok berapa ini? Iya, kelompok 4 ya. Oke. Gimana pelajarannya? Lagi memahami diskusi Pak. Oke, diskusi. Kira-kira alur jawabannya kebayang nggak? Kebayang sih ya masih. Kebayang ya. Jadi tinggal dieksekusi aja. Iya Pak. Alurnya udah bisa ya. Iya Pak. Ada kesulitan tidak? Sejauh ini sih nggak ada Pak. Lagi ya kita lagi memahami. Nyari-nyari aja Iya, ya. lagi memahami. Kalau nggak ngerti coba di setel lagi videonya. Udah ngerti, Iya Pak. kita cari tahu yang lain dari sumber-sumber lain. Oke? Ya, oke Pak. Gimana nih kelompok? Kelompok 1 Pak. 1. Ketuanya kamu ya? Iya Pak. Gimana, paham nggak ini? Paham Pak. Ya, paham ya? Paham Pak. Oke. Kira-kira apa kesulitannya? Kalau untuk kesulitan sih saat ini belum ada sih Pak. Saat ini Nah, belum ada ya? masih aman Pak. Masih aman ya? Iya Pak, masih aman Pak. Oke. Terima kasih ya. Iya Pak. Silahkan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami berdiri di depan akan mempresentasikan hasil dari LKPD yang telah diberikan oleh Pak Randy.
Joker. Belum jelas. Baik, di sini sudah ada jawaban LKPD-nya. Ngadepnya ke depan. Dari satu set kartu bridge tanpa joker akan diambil 2 kartu, kemudian kartu tersebut dikembalikan. Peluang terambilnya as atau kartu king adalah. Jawaban yang telah kami temukan adalah kartu bridge sama dengan 52, tanda panah N tutup kurung S sama dengan 52, kartu as sama dengan 4, tanda panah N tutup kurung as sama dengan 4, P tutup kurung as sama dengan 4/52, kartu king sama dengan 4/52, P tutup kurung as atau king sama dengan P tutup kurung as ditambah P tutup kurung king. Hasilnya 4/52 ditambah 4/52 sama dengan 8/52. Oke. Silakan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Gimana anak-anak, ada yang ditanyakan? Ya nih, nomor sini. Silakan. Ya sudah gini. Saya mau nanya, maksud yang ada di kartu bridge yang 52 sama dengan N di dalam kurung S, itu S-nya maksudnya apa sih? Itu adalah keseluruhannya, jadi total kartunya kan tanpa joker, jadi totalnya ada 52 kartu. Oke, cukup. Makasih. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya, saya mau bertanya,
Kartu as sama dengan 4 N. Itu empatnya itu dapat dari mana? Kartu as sama dengan 4 N. Ya. Jadi karena total kartu as itu ada 4 Tahu kartu as apa aja? 4 as. Jadi ada sekop, ada love, ada diamond dan keriting. Oh ya. Ya udah, terima kasih. Oke, paham ya? Silakan nih kelompok yang ini. Silakan kelompok 4. Silakan ditanyakan. Oke. Saya mau nanya, itu hasil king kok bisa sama 4/52 dengan as? Hasilnya dari mana ya? Karena kan kartu tersebut dikembalikan peluang terampilnya as atau kartu king. Jadi total kartu asnya ada 4 dan total kartu kingnya ada 4. Jadi ditambah 4/52 tambah 4/52. Oh. Oke, makasih Pak. Oke, terima kasih. Nih kelompok yang ini, silakan tanya. Baik, izin bertanya. Kenapa sih peluang A sama peluang ini bertambah? Karena kan di sini peluang terampilnya as atau kartu king. Jadi bukan as dan kartu king. Jadi ditambah bukan dikali. Oh, gitu. Kasih ya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Kasih ya. Ya, kelompok berikutnya silakan maju. Sekarang. Kelompok mana yang mau maju? Silakan berdiri ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang LKPD Matematika soal peluang yang tadi kami kerjakan. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yunisa Haningtyas. Saya Suci Yuningtyas. Saya Nadia Aziza Putri. Saya Zarfa Alifa Gaisani. Langsung aja. Silakan ditulis dulu. Jawabannya. Itu kartus. Oke, oke. Siapa yang akan menjelaskan? Oke.
Oke, saya akan menjelaskan. Kartu bridge itu ada 52 dari semua jumlah kartu. Kartu as itu ada 4, jadi 4/52. Kartu king ada 4 juga, jadi 4/52. Jadi ditambah, karena ini kan atau, jadi 4/52 ditambah 4/52 sama dengan 8/52. Oke. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah. Sebelumnya, ada yang ingin bertanya? Nama saya Adar Prasetya. Jadi saya ingin bertanya, kenapa kartu bridge di situ tertulisnya adalah totalnya 52? Karena kartu bridge itu ada 52 dan tanpa joker. Oh, baik. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Arya sudah mau bertanya. Silakan dari kelompok lain yang ingin bertanya. Kelompok ini, apa yang ingin ditanyain? Saya mau nanya, kartu bridge itu kan 52 N. Nah, itu ada S. Itu S-nya itu apa sih? S-nya itu himpunan semesta, total dari semua kartu bridge. Seluruhnya. Ya. Udah nanya itu doang, makasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Kelompok yang keempat. Silahkan ditanyakan. Izin bertanya, kenapa 4/52 itu ditambah sama 4/52? Nih. Karena kartu kingnya itu 4 dan kartu asnya itu 4. 52 itu diambil dari semua total keseluruhannya kartu bridge. Jadi hasilnya. Kenapa ditambah? Oh, kenapa ditambah? Iya, kenapa ditambah? Karena ini atau, bukan dan. Oke, Gitu. baik, makasih. Ya, sama-sama. Ya, silahkan. Kelompok ini. Baik, izin bertanya, kenapa peluang as dan peluang king itu ditambah? Karena atau as atau kartu king. Oh, baik. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempatnya. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak, setelah kalian presentasi dari beberapa kelompok ya tadi ya, kira-kira apa yang belum dipahami dari tadi presentasi itu? Kira-kira semuanya sudah paham? Oke, semua sudah paham ya? Next. Oke, silakan refleksi pembelajaran. Silakan di-scan barcode-nya. Ya, di-scan barcode-nya. Apa aja yang kira-kira bagaimana perasaan kalian saat belajar materi peluang? Oke, seru ya berarti ya. Kira-kira apa? Kira-kira menurut kalian seluruh rangkaian kegiatan tadi bisa kalian mengerti? Bisa ya? Oke. Terus menurut kalian kegiatan pembelajaran seperti ini bisa mempermudah atau mempermudah kalian dalam memahami materi? Bisa. Bisa ya? Oke, menurut kalian adakah hal baru yang didapat dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Ada. Contohnya apa tadi? Terus ada lagi? Menurut kalian apa hal yang bisa didapat dari pelajaran hari ini? Kami jadi bisa menghitung peluang, Pak. Oke, bisa menghitung peluang. Ya, kalian bisa menghitung peluang ya? Ya, Pak. Oke. Oke, anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran, saya ingin mengkonfirmasi atau mengambil kesimpulan dari seluruh rangkaian kegiatan tadi.
dari apa pembagian LKPD, mengerjakan soal-soal tentang peluang. Kira-kira apa sih yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran ini? Silakan dijawab. Coba pakai mic berdiri. Oke. Yang Pak pertama, Bintang. ya, izin Oke, menjawab. silakan diri. Oh, iya, Bri. Oke. Izin menjawab. Yang pertama, kita bisa menganalisis peluang yang pertama, menganalisis peluang kejadian dari suatu percobaan acak dengan benar. Oke. Oke. Silakan yang kedua. Siapa? Ya, silakan yang belakang. Kesimpulannya, dari soal tersebut lebih bisa fokus dalam pemecahan masalah yang ada di soal. Jadi kalian bisa mengatasi masalah Iya. ya. Oke, mengatasi masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian dengan baik. Ya, silakan. Terima kasih. Oke, anak-anak, sebelum menutup pembelajaran, saya akan mengadakan post test. Silakan diakses kode barcode di depan. Ya, silakan dikerjakan. Penilaian hariannya selama 10 menit. Ya. Nanti kita untuk kedepannya akan mempelajari tentang frekuensi harapan. Ya, silakan dikerjakan dulu itunya. Penilaian hariannya. Oke, anak-anak, gimana? Ini post testnya yang terakhir, kira-kira bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Sedang dikerjakan. Oke. Ya, Pak, ini udah bisa? Bisa. Oke. Arya, gimana Arya? Bisa, Pak. Saya sudah mengerjakan, Pak. Udah paham ya jalannya ya? Ya, sudah paham, Pak. Dari awal sampai akhir. Temennya? Jo, bisa apa nih lagi kerjain bareng-bareng biar cepat selesai. Oke. Ini bisa nggak? Bisa? Bisa. Ada kesulitan? Kalau kesulitan sih nggak ada. Soalnya kan kita kerjasama. Cari. Kalau kita nggak bisa, kita saling bantu. Sip. Ini bisa? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Bisa anak itu? Soalnya udah dimengerti, Pak. Oke. Gimana? Iya, bisa sedikit, Pak. Oke. Alhamdulillah saya bisa mengambil. Oke, sip. Gimana, bisa? Bisa, Pak. Bisa. Tidak gimana? Oke. Bintang? Bisa sih, Pak. Nggak ada kendala. Oke, aman ya? Oke, anak-anak udah kelar semua? Sudah ya, cukup ya berarti ya waktunya ya? Cukup ya? Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang frekuensi harapan ya. Jadi kalau frekuensi harapan itu kita cari dulu peluangnya, habis itu dikali berapa kalinya. Kayak gitu ya. Terus, oke, sebelum kita menutup pembelajaran, Arya silakan berdoa dulu. Silakan maju ke depan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah dilancarkan acara dan kegiatan pada hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Ya, sekian pembelajaran hari ini. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.